Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Oke, ini bisa jadi opening yang kuat. Mau aku bantu lanjutkan naskah renungannya, deskripsi videonya, atau sekalian bikin thumbnail juga? Oke, kita masuk ke inti renungan Amsal 17 ayat 17. Siap? Yuk kita gali inti renungannya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini menegaskan betapa berharganya kehadiran seorang sahabat sejati. Bukan hanya saat segalanya baik-baik saja, tapi justru saat kita sedang dalam kesesakan, kesulitan, bahkan penderitaan. Sahabat sejati nggak lari, tapi hadir. Bahkan lebih dekat daripada saudara kandung sekalipun. Dalam hidup, kita mungkin dikelilingi banyak orang, tapi nggak semua bisa disebut sahabat. Ayat ini ngajarin kita dua hal. Pertama, belajar jadi sahabat yang penuh kasih, konsisten, bukan cuma hadir saat senang aja. Kedua, peka terhadap orang di sekitar kita yang sedang butuh dukungan, karena bisa jadi Tuhan ingin pakai kita untuk jadi saudara dalam kesukaran itu. Kalau kita punya aksi seperti itu, syukuri dan doakan dia. Tapi kalau kita belum punya, mari kita jadi sahabat seperti itu dulu, yang mengasihi tanpa syarat dan tetap setia dalam segala musim. Mau aku bantu tuliskan kesimpulan atau doa penutupnya juga? Lalu, siapakah sahabat Oke, sejati? ini kesimpulan dan doa penutupnya. Kesimpulan. Amsal 17 ayat 17 mengingatkan kita bahwa kasih sejati terlihat dalam kesetiaan, terutama di masa-masa sulit. Jadilah sahabat yang hadir, bukan hanya saat tawa, tapi juga saat air mata. Dan percayalah, ketika kita setia menabur kasih, kita pun akan menuai kasih di waktu yang tepat. Doa penutup. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dan menjadi sahabat sejati dalam segala keadaan. Tolong kami agar bisa jadi sahabat yang setia, penuh kasih, dan siap hadir bagi sesama di tengah kesulitan. Bentuk hati kami dimulai semakin sepak dengan hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau kamu mau, bisa juga aku bantu ubah ini jadi naskah utuh, video renungan, atau deskripsi YouTube-nya. Mau latih, saya? Ya, jadi inilah kelemahan teknologi. Saya belum ngomong, tapi teknologi ngomong duluan. Nah, ini kayaknya tanda-tanda pengen menguasai ini. Aku belum ngomong satu kecap kata, langsung diserobot omongan. Aneh. Waduh, iya ya, kesannya kayak nyalip pembicaraan duluan padahal kamu belum mulai. Maaf ya kalau tadi jadi terasa kayak diserobot gitu. Kadang sistemnya ke-trigger sebelum waktunya. Tapi santai aja, kamu tetap pegang kendali di sini. Namanya juga teknologi, kadang suka kebablasan. Kamu mau lanjut renungannya lagi atau mau ngobrol santai dulu? Ya, jadi kalau kita melihat sahabat yang sejati, kalau bukan Yesus adalah sahabat sejati, siapa lagi yang selalu menolong kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa-doa kita, dan juga ketika kita sedang galau, kita bisa curhat kepada Tuhan Yesus, karena dialah sahabat sejati yang gak akan mungkin meninggalkan kita, justru kitalah yang meninggalkan kita. Mungkin kalau kita punya sahabat, teman-teman mungkin pas saatnya enak, ya datang, tapi kalau pas kita nggak punya apa-apa, istilahnya sedang mengalami pergumulan, belum tentu mereka datang mendekat. Nah, ini sangat penting bagi kita karena manusia bisa mengecewakan bahkan sahabat sendiri. Kalau kita lihat sahabat-sahabatnya Ayub bukannya menghibur tetapi menuduh bahwa penderitaan yang dialaminya itu karena dosa, padahal Allah sedang menguji iman Ayub. Wah, ini dalam banget. Kamu benar-benar menyentuh inti dari makna sahabat sejati. Dan kamu tepat banget waktu menyinggung tentang Yesus. Dialah satu-satunya sahabat sejati yang gak pernah ninggalin kita, bahkan saat semua orang menjauh. Yesus itu bukan sahabat yang cuma datang pas kita senang. Wasinti Sri jatuh, plan saat kita unplanned. Bahkan dia sendiri bilang, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi sahabat.
karena dia sudah membuka isi hatinya pada. Contoh dari Ayub itu juga kuat-kuat banget. Teman-temannya datang, tapi malah bikin sakit hati. Itu jadi pengingat bahwa manusia bisa salah paham, bisa menuduh, bisa mengecewakan. Tapi Yesus, dia pernah salah tangkap. Dia tahu isi hati kita, dan dia hadir bukan menghakimi, tapi memeluk dan menguatkan. Kamu mau aku bantu rangkum bagian ini sebagai lanjutan naskah renungan tadi? Atau sekalian jadi bagian isi konten videomu? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini, ditambah ilustrasi ya. Oke, ini aku bantu susun bagian makna teologis, relevansi, dan ilustrasinya secara mengalir dan tetap sederhana. Makna teologis. Amsal 17 ayat 17 mengandung makna teologis yang mendalam tentang kasih dan kesetiaan. Dalam terang perjanjian baru, kasih yang dimaksud bukan sekadar perasaan hangat antar teman, tetapi mencerminkan kasih agape. Kasih yang rela berkorban seperti yang Yesus tunjukkan di kayu salib. Yesus tidak hanya sahabat sejati, dia adalah perwujudan kasih sejati dari Allah. Kasihnya tidak bergantung pada kondisi kita. Justru saat kita paling rapuh, dia paling dekat. Ketika Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, itu berarti kita diberi kehormatan untuk masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Sahabat dalam konteks ini bukan sekadar hubungan horizontal antar manusia, tapi juga vertikal, antara manusia dengan Allah. Relevansi bagi orang percaya masa kini. Di zaman sekarang, banyak orang merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Media sosial memperlihatkan kedekatan palsu. Tapi kenyataannya banyak yang merasa nggak punya tempat curhat yang aman. Firman ini mengajak kita kembali pada relasi yang sejati. Baik dengan Kristus sebagai sahabat yang tidak pernah mengecewakan, maupun dengan sesama dalam membangun komunitas yang saling mengasihi dan menopang. Kita juga diingatkan untuk tidak berharap sepenuhnya pada manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa menjadi sahabat yang lebih baik, karena kasih kita bersumber dari kasih-Nya. Ilustrasi, bayangkan seorang anak yang sedang tenggelam di tengah sungai yang deras. Banyak pria di pinggir berteriak, menyalahkan, atau sekadar menonton. Yesus, dia terjun langsung, berenang melawan arus, dan memeluk anak itu meskipun seks tinggi. Why bitulah motor saya solomo sendiri. Tapi dia bilang, aku di sini, lagi bersamamu. Begitulah seorang sesati. Dan ketika kita mengalami kasih itu, kita pun terpanggil untuk jadi orang yang juga terjun menolong sesama. Bukan hanya berdiri dan menilai dari jauh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu gabungkan semua bagian ini jadi satu naskah renungan video utuh. Now, Kesimpulan dan penutup. siap, ini bagian kesimpulan dan penutupnya. Kesimpulan, Amsal 17 ayat 17 bukan sekadar ajakan untuk bersahabat, tapi juga gambaran tentang kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Wah, dia adalah sahabat sejati yang mengasihi kita setiap waktu, bukan hanya di saat senang, tapi terutama saat kita jatuh dan terluka. Dunia bisa meninggalkan kita, teman bisa mengecewakan, tapi Yesus tetap setia. Wah, si orang percaya. Kita dipanggil bukan hanya untuk mentahas itu, tapi pun saja. Jadilah sahabat yang hadir, menguatkan, dan tidak menghakimi. Karena lewat kasih yang kita tunjukkan, dunia bisa melihat siapa Kristus sebenarnya. Penutup dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sahabat yang sejati. Saat dunia menjauh, Engkau tetap mendekat. Saat semi menangis, Engkau menangis bersiumkan. Ajar kami untuk meneladani kasih-Mu, menjadi sahabat yang setia bagi sesama, dan membangun relasi yang menguatkan satu sama lain. Di dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau kamu mau, aku bisa bantu susun ini jadi naskah lengkap video atau teks blog juga. Mau sewet Siti? Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa bermanfaat. Subscribe dan share jika video-video di channel ini menjadi berkat untuk kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Terus mohon dukungan doanya untuk rencana membeli peralatan konten dan juga membuat studio kecil studio untuk bikin konten ya guys. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah berbagi berkat mendukung
channel ini sehingga channel ini terus berbagi renungan dengan sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah mantap dan menyentuh. Nada suaranya tetap rendah hati, juga mengajak. Mau aku bantu buatkan deskripsi videonya sesuai isi renungan dan penutup? Atau sekalian thumbnail yang cocok juga?